Jika saat ini kita mengenal Spanyol karena Madrid dan Barcelona, maka jangan lupa Islam pun pernah mencatatkan sejarah membanggakan di Andalusia. Bahkan di negeri Matador itu, Islam pernah mencapai puncak kejayaan. Bukti-bukti peradaban Islam pun masih ada dan bisa ditelusuri hingga kini, karena sebagian tempat telah menjadi situs sejarah berharga sekaligus objek wisata. Selama lebih dari 7 abad, dari 8 Masehi sampai 15 Masehi, peradaban Islam pernah berakar kuat di Spanyol. Wilayah kekuasaan Islam itu lebih dikenal dengan Andalusia. Islam mulai memasuki negeri ini pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum melakukan invasi ke daratan Eropa, umat muslim ketika itu telah berhasil menguasai Afrika Utara. Sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, kaum muslim menyebutnya dengan Andalus, yaitu berasal dari lisan orang Arab yang awalnya menyebut bangsa Vandal dengan kata Vandalisia. Berdasarkan segi geografis, Andalusia membentang dari Spanyol hingga Portugal dengan luas sekitar 600.000 km persegi. Andalusia atau Spanyol berada di bagian barat daya Eropa. Dahulu, kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa. Penduduk pada saat itu sering disebut dengan masa kegelapan atau Dark Age. Kezoliman menjadi sebuah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang bahkan tak dapat dibayangkan. Para penguasa menguasai istana dan benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Bahkan diri mereka diperjualbelikan bersamaan dengan tanah agar mereka mampu bertahan hidup. Kehidupan di sana terlihat sangat tidak bermoral. Kehormatan diinjak-injak dan titik kehidupan sangat jauh dari nilai normal. Mereka tidak kenal bahasa dan seringkali berkomunikasi dengan isyarat. Hal tersebut dikarenakan mereka tak mempunyai bahasa lisan, apalagi tertulis. Inilah gambaran dari kehidupan suku Vandal pada masa itu. Namun semenjak Islam mulai memasuki daerah Andalusia, semua hal mulai berubah. Banyak pembenahan yang terjadi, bahkan kehidupan mulai tertata rapi. Pada masa puncaknya, pemerintahan Islam berhasil membangun sebuah kekuasaan yang gemilang dengan masyarakat yang cukup tentram, damai, dan makmur. Kota-kota Andalusia menjadi kota-kota metropolis dengan tingkat kemajuan dalam berbagai bidang yang mengejutkan. Menjelajahi Andalusia pada masa lalu akan membawa kita ke ibu kotanya, yang sayangnya saat ini tinggal puing-puing reruntuhan. Ya, Madinat Al-Zahra adalah kota dari masa lalu itu. Bani Umayyah dari Damaskus adalah pemimpin yang menaklukkan Spanyol pada tahun 711. Di bawah pemimpin Al-Wahid bin Abdul Malik. Tahun-tahun berikutnya oleh para penerus Al-Wahid, kota demi kota di Spanyol berhasil dikuasai. Pada tahun 750 Masehi, Abdurrahman I mengangkat diri sebagai emir dan membangun Cordoba sebagai ibu kota pemerintahan. Pada tahun 936 Masehi, Abdurrahman III memproklamasikan diri sebagai khalifah pertama Andalusia. Ia membangun pusat pemerintahan baru di atas perbukitan, di antara gunung dan lembah Guadalquivir. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali datang ke Spanyol pada pertengahan abad ke-7. Kejayaan Islam di Spanyol berlangsung sekitar abad 7 sampai 10 Masehi, ketika pemerintahan Islam berpusat di Andalusia. Andalusia pada masa itu merupakan pusat pendidikan dunia dan kebudayaan dunia. Islam berkuasa di Spanyol selama ratusan tahun. Dalam kurun waktu yang sangat lama, berbagai kemajuan berhasil dicapai, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun arsitektur bangunan. Di bidang filsafat misalnya,
Islam berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Tercatat sejumlah tokoh filsafat pun muncul seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, sampai Ibnu Rushd dari Cordoba. Lalu di bidang kedokteran ada juga tokoh yang sangat populer pada abad ke-12, yaitu Ibnu Sina. Orang Barat mengenalnya dengan panggilan Avicenna. Ia membuat sebuah karya besar yaitu buku berjudul Al-Qanun. Dunia kedokteran Barat juga berhutang budi pada Az-Zahrawi, yang dikenal sebagai orang pertama yang mengenalkan teknik pembedahan manusia. Az-Zahrawi menyusun ensiklopedi pembedahan yang karya ilmiahnya dijadikan referensi dasar bedah kedokteran selama ratusan tahun. Kemudian di bidang sains ada banyak nama yang menjadi pencetus awal. Misalnya Abbas bin Firnas yang pertama kali mencoba menemukan alat transportasi penerbangan. Ada juga nama Az-Zarqali, astronom muslim kelahiran Cordoba yang pertama kali mengenalkan astrolabel, sebutan instrumen yang digunakan untuk mengukur sebuah bintang dari horizon bumi. Penemuan ini menjadi revolusioner karena sangat membantu navigasi laut. Di bidang arsitektur bangunan, tak bisa dibantah lagi bahwa peradaban Islam di Spanyol telah menyumbangkan karya yang luar biasa. Beberapa di antaranya pembangunan megah peninggalan Islam adalah Masjid Cordoba, Medina Az-Zahra, Istana Ali Jaferia di Zaragoza, Tembok Toledo, Istana Alhambra di Granada, dan lainnya. Bagaimana awal mula keruntuhan tempat ini? Jatuhnya khalifah pada abad ke-11 adalah awal dari malapetaka dan penelantaran bangunan istana. Tahun 1012, istana hancur menjadi puing-puing akibat konflik perang sipil yang berkepanjangan. Untuk membangun Madinat Al-Zahra butuh waktu 25 tahun, yang kemudian bertahan hanya sekitar 65 tahun, hingga akhirnya terkubur hingga 9 abad. Namun sebelum keruntuhannya, kerajaan Andalusia meninggalkan beberapa peninggalan yang pada perkembangannya diklaim dan diubah fungsinya oleh penguasa selanjutnya. Medina Az-Zahra. Sekitar tahun 936, ketika Abdul Rahman III berkuasa di Cordoba, dia mulai membangun kota Islamnya yang megah. Ia memberinya nama Madinat Az-Zahra dan berlokasi sekitar 5 mil dari ibu kota Andalusia, Cordoba. Medina Az-Zahra terdiri dari 3 teras yang menuruni lembah Guadalquivir. Penduduk sekitar bisa menemukan pasar, penginapan, pemandian umum, hingga toko roti. Tak hanya itu, masjid juga ditemukan namun berada di luar kawasan bertembok.